Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan, nama saya Aditya Faris Aryawan, NPM 41121190002. Di sini saya akan mempresentasikan perihal laporan akhir saya tentang magang di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sumedang untuk periode pelaksanaan dari tanggal 9 September 2024 sampai 31 Desember 2024. Berikut adalah presentasi dari PPT-nya. Di sini ada profil perusahaan, di sini ada kantornya ya. Nah, di sini tuh KPP itu yaitu Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sumedang, yaitu unit operasional di bawah Direktorat Jenderal Pajak dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Jadi kantor pajak ini bertugas buat administrasi perpajakan di wilayah Sumedang. KPP Pratama Sumedang juga bertanggung jawab atas pengumpulan pajak, pelayanan wajib pajak, serta pengawasan kepatuhan terhadap perpajakan. Jadi layanan di kantor pajak ini meliputi seperti pendaftaran nomor NPWP, terus SPT tahunan atau surat pemberitahuan, terus konsultasi perpajakan dan sebagainya ya. Serta KPP Pratama itu sangat berperan penting gitu dalam mendukung penerimaan pajak negara melalui optimalisasi kepatuhan dan pelayanan berbasis teknologi informasi. Oke, itu untuk awal dari profil perusahaannya. Selanjutnya, nah di sini tuh ada job desk dan penempatan dari saya magang di sini. Di sini tuh saya ditempatkan di empat ya, empat tempat job desk yang berbeda. Untuk pertama kali saya datang, saya ditempatkan di seksi penjaminan kualitas data atau PKD. Nah, untuk validasi data wajib pajak ini yang pertama di sini saya tuh hanya diminta untuk seperti pengecekan login Cortex. Cortex itu apa? Nah, Cortex itu adalah sebuah sistem perpajakan Cortex baru ya, teks pajak baru yang dikembangkan dari DJP-nya langsung. Itu masih dalam prototype gitu. Jadi sejauh ini saya diminta untuk validasi data itu untuk login aplikasi mereka, seperti validasi apakah data yang diberikan WP diberikan dari kantor kepada WP itu valid atau tidak valid gitu. Kemudian ada assignment AR atau account representative di sini tuh. Jadi setiap pajak kewilayahan tuh, contohnya kita di Sumedang, ada di daerah Sumedang Utara, Sumedang Selatan, dan sebagainya tuh di situ tuh memiliki AR atau account representative dari kantor buat pemantauan wilayah masing-masing orang gitu. Contohnya di Kabupaten A diberi tugas oleh AR dengan orangnya si A. Kemudian di Sumedang Selatan misalnya dengan Kecamatan B, dia memiliki AR sendiri juga dengan si B gitu dan berikut seterusnya. Kemudian rekapitulasi omset dan PPN SPT tahunan di sini itu hanya untuk pengecekan dari pelaporan WP kepada dalam SPT tahunan itu, jadi seperti apakah data yang sudah diupload tuh valid gitu, atau benar nggak si orang ini tuh dia melaporkan SPT tahunannya gitu. Jika misalnya valid, jadi kita data untuk dipisahkan dengan yang SPT yang tidak melaporkan SPT tahunan. Nah, di sini juga terbagi menjadi dua, ada SPT tahunan pribadi dan badan. Jadi kalau pribadi itu untuk seperti kita orang pribadi ya, dan badan tuh seperti perusahaan besar, contohnya seperti kantor atau pabrik dan sebagainya seperti itu. Kemudian sih ada pemutakhiran data utama WNI secara jabatan. Di sini itu hanya untuk pengecekan apakah data yang di dalam aplikasi SIDJP itu data wajib pajak itu apakah sesuai udah valid atau belum valid sesuai dengan maaf seperti di data di Dukcapilnya, misalnya nama saya Aditya, di situ tuh dicek gitu apakah nama Aditya itu sudah terdaftar di Dukcapil atau belum gitu. Jika belum, maka data tidak valid dan tidak bisa buat dilanjutkan di aplikasi tersebut. Kemudian selanjutnya ada di bagian fungsional pemeriksa pajak. Di sini tuh kita kemarin diminta untuk merekapitulasi data faktur nomor urut penjualan wajib pajak. Jadi di sini tuh hanya seperti ada data faktur dari bulan September, Oktober, November, Desember. Jadi ada 4 bulan. Nah di sini tuh saya diminta untuk mengupload data faktur dalam bentuk lembaran menjadi Excel gitu.
dan input manual satu per satu seperti itu. Kemudian di sini ada asisten penyuluhan pelayanan atau ASPEN. Nah, di sini kemarin kita diajak kunjungan ke pos pelayanan KPP Pratama Sumedang. Jadi kantor ini tuh memiliki dua kantor. Yang pertama kantor tempat saya magang yaitu kantor pelayanan. Kemudian yang kedua ada pos pelayanan. Nah, bedanya apa sih? Nah, kalau kantor itu untuk eh, pelaporan pusat, sedangkan pos pelayanan itu hanya untuk ya pelayanan seperti help desk, terus pembuatan NPWP, pokoknya yang tugas ringan seperti itu. Nah, untuk pos pelayanan KPP Pratama Sumedang itu dia berlokasi di Jalan Abdurrahman atau di kota Sumedangnya, sedangkan kantor yang saya magang itu berada di Jatinangor gitu ya. Sedang selanjutnya ada sosialisasi Cortex System. Di sini saya hanya mengikuti sosialisasi dari pegawai untuk bagaimana cara penggunaan aplikasi Cortex System yang benar gitu. Sedangkan aplikasi di sini tuh masih ya bisa disebut masih prototipe lah gitu seperti itu. Selanjutnya di sini ada di seksi P3 yaitu pemeriksaan, penilaian dan penagihan. Di sini ada pengisian data berita acara atau berita pemberitaan surat paksa. Nah, di sini tuh saya diminta kemarin untuk menulis si data salinan berupa salinan kertas ada sebanyak 50 lebih lah gitu. 50 sampai 100 lebih lembar untuk menyalin tulisan dari bahwa surat yang diminta itu surat paksa atau surat cita gitu. Selanjutnya ada pengemasan dan pengkategorian berkas surat teguran, surat paksa, dan surat cita. Nah, jadi di sini tuh kami diminta kemarin buat pengemasan. Jadi si data itu kan udah si berkas itu udah menumpuk gitu dari tahun 2022. Nah, kemarin kita diminta untuk merapikan si kategori berkasnya tuh jadi eh, misalnya disimpan di box A tuh untuk surat teguran, di box B untuk surat paksa, di C dan surat cita dan seterusnya seperti itu. Kemudian ada digitalisasi dokumen pengemasan berkas surat teguran. Nah, di sini itu digitalisasinya melalui website ya. Jadi kita diminta untuk scan barcode pengemasan berkas surat teguran itu seperti itu. Ini ada pencapaian dan kontribusi yang udah saya berikan di tempat magang saya kemarin. Pertama, untuk pencapaiannya yaitu ada validasi data wajib pajak yang tadi saya sebutkan. Jadi di sini itu saya habis memvalidasi data NPWP atau NIK lebih dari 10.000 data lah kurang lebih dengan berbagai metode dengan termasuk pengecekan melalui aplikasi SDGP, portal DGP, ECT, dan seperti itulah. Selanjutnya ada assignment rutin AR dari 1.500 lebih data wajib pajak itu melalui aplikasi STT itu sudah berhasil saya assign dan setiap wilayah tuh setiap wajib pajak di wilayah tersebut sudah mendapatkan AR-nya masing-masing. Selanjutnya ada pengelolaan dokumen resmi. Di sini saya menyusun lebih dari mungkin bisa disebut ada satu kontainer berkas atau lebih lah. Kayak surat berita acara, surat berita, surat paksa, surat teguran dan sebagainya seperti itu. Kemudian ada rekapitulasi omset PPT, PPN dan di dalam SPT tahunan. Jadi saya di sini ya kemarin tuh diminta buat rekapitulasi data offset. Jadi misalnya saya melaporkan ke wajib pajak, saya wajib pajak melaporkan ke kantor, saya pendapatan per tahun itu segini. Nah, nanti direkap oleh kantor sebagai data yang dokumen buat disimpan gitu, untuk memastikan akurasi data sesuai dengan dokumen pendukung. Jadi yang saya laporkan dengan data yang ada di sana itu apakah sudah sesuai atau belum gitu, seperti itu. Selanjutnya dari sini ada kontribusi saya selama di sana ya peningkatan akurasi data. Jadi saya memastikan data perpajakan itu sesuai dengan sumbernya gitu yang tadi saya bilang sebelumnya. Optimalisasi sistem administrasi yaitu memberikan masukan untuk efisiensi penggunaan aplikasi SIDJP, SETEG, pengarsipan yang sistematis, yang mengarsipkan dokumen secara rapi sesuai dengan kategori gitu, agar memudahkan juga. Kemudian ada efisiensi penugasan, peningkatan literasi sistem perpajakan. Jadi sosialisasi konteks itu ya kemarin kita ikuti dengan sesuai arahnya yang berlaku di sana. Selanjutnya, nah ini ada tantangan yang dihadapi ya. Menurut saya di sini kayak banyaknya data tuh perlu memvalidasi, memerlukan waktu dan ketelitian yang tinggi gitu. Selanjutnya, ketidaksesuaian data NPWP dan NIK. Nah, dan dokumen yang harus diarsipkan berbeda berjumlah banyak dengan kategori yang berbeda-beda. Nah, ini seperti ini fotonya nih yang sudah saya ini. Di sini ada surat teguran, surat paksa, surat cita, surat jawaban bank, terus ada surat ya dan sebagainya gitu.
Terus implementasi sistem baru konteks pajak, pegawai wajib pajak memerlukan waktu untuk memahami dan mengadopsi sistem baru dan sistem administrasi pajak yang tadi saya sebut. Kemudian keterbatasan waktu dalam penyelesaian tugas. Contohnya saya kemarin tuh diminta buat validasi 3.000 data lebih dengan waktu deadline 5 hari. Ya ada kesan-kesannya, saya selama di sana, saya masukkan fotonya ini, saya mengunjungi pos pelayanan KPP Sumedang bersama rekan saya. Di sini ada contoh assignment AR-nya. Ini foto saya waktu disita, dan ini rekan saya bersama waktu di seksi PKD. Di sini ada foto faktur, data faktur pajak tadi yang saya masukkan secara manual ke Excel. Terima kasih, mungkin cukup sekian dari presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Selebihnya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.